Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi kita dalam pembelajaran kali ini. Insya Allah kita lanjutkan pembelajaran sebelumnya. Yang lalu kita sudah bahas tentang bagaimana bahwasanya turunan fungsi sinus adalah cos ya. Kalau fx-nya adalah sinus x, maka turunannya adalah cos x. Nah, di sini kita akan mencoba membahas beberapa soal yang berkaitan dengan fungsi sinus ya, turunan fungsi sinus. Nah, kalau itu kemarin adalah dasarnya, sekarang kita akan bahas soal-soalnya ya. Salah. Nah, oke, kita mulai saja yang contoh satunya ya. Tentukan turunan dari fx sama dengan sinus 7x ya. Jadi fx-nya sekarang sinus 7x. Sudah mulai berubah ya. Penyelesaiannya ya. Kita misalkan ini yang sudutnya adalah U ya. U sama dengan 7x. Nah, kalau kita misalkan U sama dengan 7x itu berakibat menjadi FU-nya. Ini fx-nya kita bahas jadi FU jadi sinus U ya. 7x-nya adalah U ya. Sehingga f aksen U, kalau f diturunkan terhadap U itu menjadi cos U ya. Jadi turunannya sin itu kan kemarin cos. Nah, kemudian U aksennya ya, jika U diturunkan terhadap X itu dapat 7 ya. Ini kan sudah didapat waktu kelas 11 ya. Jadi turunan F terhadap U-nya itu adalah cos U dan turunan U terhadap X-nya adalah 7. Nah, dari sini kita bisa pakai aturan rantai ya, untuk menentukan F aksen X ya, turunan dari Fx. F aksen X itu sama dengan F aksen U dikali U aksen X. Jadi F-nya diturunkan dulu terhadap U, setelah itu baru dikalikan dengan turunan dari U. Ya. F aksen U ini sudah ada, U aksen juga sudah ada, tinggal kita kasih masuk. Jadi cos U, ini F aksen U-nya kan cos U. U aksennya adalah 7, ya, atau bisa ditulis menjadi 7 cos U. Kita kembalikan jadi dari permisalan yang pertama. U-nya itu adalah 7x. Jadi 7 cos 7x ya. Jadi turunan dari fx sama dengan sinus 7x adalah f aksen x yang sama dengan 7 cos 7x ya. Ini yang pertama ya. Jadi turunannya sin itu adalah cos, sudutnya tetap. Kemudian yang di dalam ini kita turunkan lagi taruh depannya. 7 cos 7x. Lanjut. Contoh yang kedua, tentukan turunan dari fx sama dengan 7 sin x. Nah, tadi itu 7-nya ada di dalam jadi sudut, kalau sekarang di depannya sinus. Fx sama dengan 7 sin x. Nah, berarti ini adalah suatu koefisien dari sin x ya. Misalnya ya langsung saja, kalau fx-nya sama dengan 7 sin x, fx-nya sama dengan 7 cos x. Ya. Kan ini koefisien ini tetap, yang diturunkan hanya yang ini saja ya, cos x. Jadi f aksen x sama dengan 7 cos x. Beda dengan yang tadi. Kalau yang tadi itu sudutnya itu diturunkan juga. Ini kan bisa juga diturunkan. Ini kan ada angka satunya di sini ya. Jadi kalau diturunkan ya hasilnya 1. 7 cos x kalau dikali 1 ya tetap 7 cos x. Ya. Nah, jadi ini contoh yang kedua berbeda dengan contoh yang pertama. Kemudian lanjut di contoh 3. Nah, sekarang selain ada koefisien depannya, ada juga koefisien di sudutnya ya. Fx sama dengan 7 sin 3x. Nah, ini penyelesaiannya adalah kayak tadi ya. Jadi 7-nya itu tetap, sinnya kita turunkan menjadi cos. Ini masih tetap 3x, baru dikali turunannya ini adalah 3 ya. 7 sin 3x ya, kalau diturunkan 7 cos 3x dikali 3 ya. Ingat ya, 3-nya dari mana? Itu turunan dari ini. Nah, bisa kita sederhanakan ya, 7 kali 3 itu dapat 21. Cos 3x. Jadi 3 itu bukan dikalikan dengan 3x, melainkan dikalikan dengan
di luarnya itu ya. Jadi 21 cos 3x. Ya. Contoh berikutnya, ini ada pangkatnya sekarang ya. Berbeda lagi dengan contoh 1, 2, 3. Tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 6x. Nah, kalau ini pakai aturan rantai yang ya kita lihat saja ya penyelesaiannya. Misalkan u sama dengan sin x, u-nya sama dengan sin x, sehingga fu-nya itu adalah, ini kan sin pangkat 6, berarti u pangkat 6 ya. F-aksennya, F-aksen U, ya kayak turunan di aljabar, 6-nya turun ke depan, ya. Jadi 6U, ini pangkatnya dikurangi 1, 6U pangkat 5. Ya. Kemudian U ini kan masih fungsi dari X, U-nya juga kita turunkan. U aksennya sih itu sama dengan cos X. Ya. Turunan dari sin itu adalah cos. Ya. Sekarang kita gunakan aturan rantai, bahwa f aksen x itu sama dengan f aksen u dikali u aksen x. Atau ini kan bisa ditulis df per du kali du per dx dan lain sebagainya ya. Oke, kita kasih masuk. F aksennya itu adalah 6u pangkat 5. U aksennya adalah cos x. Nah, kita kembalikan u-nya. U-nya adalah sin x. Berarti 6 sin pangkat 5x kali cos x. Ya. Nih, jelas ya? Jadi ini 6 turun ke depan, 6 sin pangkat 5x, baru turunannya sin adalah cos x. Ini ya. Jelas ya, Ananda sekalian? Nah, masih ada satu lagi ini ya. Saya siapkan satu lagi. Kenapa ini? Wah. Kenapa ini yang kelima tidak jadi? Nah, contoh 5 ya. Sekarang ya. Tentukan turunan dari fx sama dengan sin pangkat 6 3x. Oke, tadi penyelesaiannya misalkan u sama dengan sin p ya. Sekarang karena ini bukan lagi x, kita misalkan lagi ini sudutnya jadi v. Kenapa enggak u? U-nya kan sudah dipakai di sini ya. U-nya sudah dipakai di sini. Misalkan u sama dengan sin v dengan v sama dengan 3x. Ini berantai-rantai ya. Aturan rantainya panjang ya. Tambah panjang. Nah, sehingga fu-nya itu adalah u pangkat 6 ya. Fu ya. F aksen U-nya 6U pangkat 5. 6-nya ke depan, U pangkat 6 kurangi 1 itu 5. U aksennya adalah cos V. Turun sin itu kan cos. Kemudian V aksennya adalah 3. Nah, dari sini kita ramu ya. F aksen sama dengan F aksen U dikali U aksen P kali V aksen X. Ya. Kita kumpulkan semua. 6U pangkat 5 ini dikali dengan cos V dikali 3. 3 kali 6, 18. U-nya adalah sin, jadi sin pangkat 5 cos V ya. V-nya itu adalah 3x. Berarti sin pangkat 5, 3x, baru cos 3x. Nah, inilah kira-kira soal-soal yang ada kaitannya dengan turunan sinus, ya, turunan trigonometri fungsi sinus. Kurang lebih bentuk soalnya adalah ini semua ya. Mungkin ya masih ada juga yang bentuk yang lebih wow lagi dari ini ya. Tapi saya kira kalau ini kita pahami, insya Allah bisa menjadi bekal bahwasanya ketika ada soal tentang turunan fungsi sinus lagi di satu saat, insya Allah kita bisa mengerjakannya ya. Jadi cukup sekian saja dulu, silakan dipelajari. Kalau masih tidak paham satu kali, bisa diputar 2 kali dan seterusnya.
Kalau masih tidak paham juga bisa tinggalkan di kolom komentar. Jangan lupa like dan subscribe channel ini ya. Oke, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.